Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Tertulis di dalam kitab Matius 8 ayat 17, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah, dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya, yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ayat di atas terambil dari kitab Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Tabib Agung. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, salib Yesus adalah bukti tertinggi dari kasih Allah. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, dalam perenungan yang ia lakukan pada saat kesehatannya memburuk, John Donne menggambarkan perasaannya saat para dokter memeriksanya untuk mencari akar dan sebab dari penyakit seriusnya. Dengan suara pelan, para dokter itu membahas kesimpulan mereka di luar kamarnya. Pada mulanya Donne takut,
Tetapi kemudian ia melihat belas kasihan di wajah mereka dan ia pun mulai mempercayai mereka. Perhatian yang diberikan para dokter itu mengingatkan Don bahwa ia dapat mempercayai Sang Tabib Agung. Saat ia membaca Injil, ia melihat wajah Allah Bapa dalam wajah Yesus yang lemah lembut dan penuh belas kasihan. Banyak dari antara kita yang bergumul tentang pemikiran kita akan Allah, terutama saat menderita sakit penyakit. Mungkin kita dibesarkan dalam gambaran gereja tentang Allah yang marah dan menimpakan penyakit kepada kita. Dapatkah kita mempercayainya? Seperti Don, alasan yang kita miliki untuk mempercayai Allah ada di dalam Injil, dan kita menemukannya dalam diri putranya, Yesus, yang penuh belas kasihan terhadap mereka yang menderita, apapun alasannya. Maka, marilah kita berdoa seperti Don. Karena itu lepaskanlah aku, oh Allahku, dari pikiran yang sia-sia ini. Pikiran yang sia-sia itu adalah kita menganggap telah kehilangan kebaikan dan kemurahan hati Allah karena dosa. Sebagaimana yang dikatakan Don dengan bijaksana, Sang Tabib Agung mengetahui kelemahan alamiah kita karena dia pernah merasakannya, dan mengetahui betapa beratnya dosa kita karena dia membayar mahal untuk itu semua. Bagaimana Yesus menggenapi nubuat, dialah yang memikul kelemahan kita, Matius 8 ayat 17. Yesaya 53 memuat nubuatan panjang lebar tentang Mesias termasuk pernyataan bahwa dia menanggung kelemahan kita, atau dia sendiri yang menanggung penyakit kita. Matius menyinggung ayat ini ketika berbicara tentang pelayanan penyembuhan Yesus Kristus. Ketika malam tiba, mereka membawa kepadanya banyak orang yang kerasukan setan, dan dia mengusir roh-roh itu dengan firman dan menyembuhkan semua orang sakit, sehingga genaplah apa yang difirmankan oleh Nabi Yesaya, yang mengatakan, Dialah yang menanggung kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Setelah Yesus menjelaskan kebenaran yang dibutuhkan manusia untuk memasuki kerajaannya, dia mulai menyembuhkan orang-orang. Dia menyembuhkan seorang penderita kusta. Dia menyembuhkan hamba seorang perwira. Dia menyembuhkan ibu mertua Petrus. Dia menyembuhkan banyak orang yang kerasukan setan. Matius menjelaskan bahwa dalam menyembuhkan kelemahan-kelemahan ini Yesus menggenapi nubuatan Yesaya bahwa Dialah yang memikul kelemahan kita dan melenyapkan penyakit kita. Ada banyak bukti bahwa Yesus adalah Mesias. Yohanes Pembaptis bersaksi tentang identitasnya ketika dia membaptis Yesus. Pada saat Yesus dibaptis, Roh Kudus menunjukkan bahwa ia ada pada Yesus. Juga pada saat Yesus dibaptis, Bapa dengan jelas menyatakan bahwa Yesus adalah putranya dan Bapa berkenan kepadanya. Meskipun Yesus sendiri mengaku sebagai Tuhan, ia juga mengakui bahwa suatu hal harus ditegaskan oleh 2 atau 3 orang saksi. Dia menawarkan lebih dari itu untuk menegaskan keilahiannya dan perannya sebagai Mesias, Yohanes Pembaptis, Bapa, dan Kitab Suci. Namun Yesus juga mengarahkan orang-orang pada pekerjaannya sebagai kesaksian tentang Dia. Dia bahkan menjelaskan bahwa pekerjaan yang dia lakukan merupakan kesaksian yang lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan Yohanes. Pekerjaan-pekerjaan itu termasuk menggenapi nubuatan Yesaya bahwa Dialah yang menanggung kelemahan kita.
Pekerjaan yang dilakukan Yesus adalah tanda yang menunjukkan identitasnya sebagai Mesias yang dinubuatkan yang akan menghapus dosa. Rasul Yohanes menjelaskan bahwa ada lebih banyak tanda yang Yesus lakukan daripada yang dicatat dalam Injil Yohanes. Tanda-tanda yang dicatat Yohanes ditulis agar orang-orang percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah Kristus, Anak Allah, dan agar dengan percaya mereka dapat memperoleh hidup dalam nama-Nya. Yesaya dan Matius menyadari bahwa Mesias akan menanggung penyakit dan kesedihan manusia. Mesias akan datang untuk menyembuhkan dan memberi kehidupan. Yesus datang menggenapi janji-janji itu, bahkan sampai memberikan nyawanya sendiri untuk membayar dosa seluruh umat manusia. Seperti yang Paulus kemudian jelaskan, kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Yesus. Anugerah Allah yang penuh anugerah adalah Yesus, dan melalui kematian Yesus, Dia dengan murah hati membayar dosa. Anugerah itu diterapkan kepada kita melalui iman, kepercayaan. Yesus tidak hanya menghapus kesedihan dan penyakit jasmani kita dan kita akan melihat hasilnya suatu hari nanti dalam kemuliaan, tetapi Dia juga menghapus kesedihan dan penyakit rohani kita. Penyakit yang paling besar, dosa, telah hilang. Kristus telah menebus kita dari dosa dan menghapus hukuman kita. Dialah yang memikul kelemahan kita dan mengangkat penyakit kita. Apa artinya menjadi orang Kristen yang lahir kembali? Bagian Alkitab yang sering dipakai untuk menjawab pertanyaan ini bisa ditemukan di Yohanes 3 ayat 1-21. Dalam perikop itu tercatat dialog antara Yesus Kristus dengan Nikodemus, tokoh Farisi terkemuka dan anggota Sanhedrin, atau penguasa orang Yahudi. Nikodemus datang menemui Yesus malam-malam karena memiliki pertanyaan yang mau ditanyakannya kepada Yesus. Dalam dialog itu, Yesus berkata kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan? Kalau ia sudah tua, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Tanya Nikodemus. Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging, adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari Roh, adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Kata "dilahirkan kembali" secara rohani diartikan sebagai lahir dari atas. Nikodemus memiliki kebutuhan yang nyata. Dia memerlukan perubahan hati, suatu transformasi rohani. Lahir baru, lahir kembali, adalah tindakan Allah yang disediakan bagi orang percaya sehingga memungkinkan mereka hidup kekal. Dalam Yohanes 1 ayat 12-13 diindikasikan bahwa lahir kembali juga berarti menjadi anak-anak Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Secara logika muncul pertanyaan, mengapa seseorang perlu dilahirkan kembali? Rasul Paulus dalam Efesus 2 ayat 1 mengatakan, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu," kepada jemaat di Roma. Dalam Roma 3 ayat 23, ia menuliskan, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Jadi,
Orang perlu dilahirkan kembali supaya dosa-dosa mereka diampuni dan bisa terkoneksi kembali dengan Allah. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Efesus 2 ayat 8-9 menjelaskan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Ketika orang diselamatkan, ia dilahirkan kembali, diperbaharui secara rohani, dan sekarang ia juga menjadi anak Allah karena sudah dilahirkan kembali. Percaya Yesus Kristus, bahwa Dia yang telah membayar hukuman dosa ketika Dia mati di kayu salib, adalah arti dari lahir kembali secara rohani. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17a ditegaskan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru." Jika Anda belum pernah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, maukah Anda menerima gerakan Roh Kudus yang berbicara dalam hati Anda? Anda perlu dilahirkan kembali. Maukah Anda mengucapkan doa pertobatan dan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus hari ini? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Tertulis di Yohanes 1 ayat 12. Jika Anda bersedia menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan dilahirkan kembali, di sini ada sebuah contoh doa. Ingat, sekedar mengucapkan doa ini atau doa-doa lainnya tidak akan menyelamatkan Anda. Doa ini hanyalah sebuah cara untuk mengungkapkan iman Anda kepada Allah dan ungkapan terima kasih kepadanya atas keselamatan yang Dia telah sediakan untuk Anda. Hanya percaya kepada Kristus yang dapat menyelamatkan Anda dari kebinasaan. Bapa di surga, saya tahu saya telah berdosa terhadap Engkau dan saya pantas dihukum. Namun Yesus Kristus telah menanggung hukuman yang sepantasnya saya tanggung sehingga dengan beriman kepadanya saya dapat diampuni. Saya bertobat dari dosa-dosa saya dan percaya kepadamu untuk menerima keselamatan. Terima kasih untuk anugerah dan pengampunanmu yang ajaib. Karunia hidup kekal. Amin. Apakah Anda membuat keputusan untuk menerima Kristus karena apa yang Anda baca di sini? Jika demikian, klik pada tombol "Saya telah menerima Kristus pada hari ini" di bawah. Terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang. Yohanes 1 ayat 9 berkata, "Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia." Tema ini menarik kita gumuli, karena pada masa Yohanes menulis teks ini ada terjadi persoalan pada masyarakat Yahudi saat itu, yakni tak sedikit orang yang memaklumkan Yesus sebagai terang. Mengapa? Karena ada banyak terang palsu. Di tengah situasi yang demikian, Yohanes merasa perlu menyatakan bahwa Yesus sendirilah sebagai terang yang sesungguhnya. Terang yang sesungguhnya itu terletak pada keterangan sesudahnya, yaitu yang menerangi setiap orang. Kesejatian terang itu terletak pada kata kerja selanjutnya, menerangi setiap orang. Kalau dia hanya menerangi diri sendiri, tentulah dia bukan terang sejati. Terang sejati senantiasa menerangi setiap orang. Itulah hakikat terang, yakni menerangi. Terang harus terpancar karena itulah hakikat terang. Dan yang namanya terang itu tidak akan pernah ada untuk dirinya sendiri,
Menarik kalau kita melihat bagaimana seberkas sinar itu pergi ke segala penjuru untuk menerangi kegelapan. Terang tidak mungkin menerangi dirinya sendiri. Hakikat terang ialah senantiasa menyebar. Terang sendiri tak pernah pandang bulu. Terang tak pernah bersikap diskriminatif. Kita juga harus tahu bahwa tidak pernah ada dalam sejarah bahwa terang itu kalah dari gelap. Gelap sepekat apapun akan hilang dengan adanya seberkas sinar terang. Meski hanya seberkas sinar, dan tidak pernah terjadi terang itu dikalahkan oleh kegelapan. Itu sesuatu yang mustahil. Sehingga Yesus menyatakan agar kita, para pengikutnya, memancarkan terang itu di depan orang. Sekali lagi, dunia membutuhkannya. Yesus adalah terang yang asli, ia bukan terang yang palsu. Pernyataan tersebut hendak mengontraskan segala jenis terang yang palsu di dalam dunia ini. Manusia mengira, berharap dan menyerahkan hidupnya pada terang-terang palsu di dunia ini. Pada ilmu pengetahuan, teknologi, mereka percaya terang-terang palsu itu akan memberikan kemajuan yang berkelanjutan yang berakhir dengan hidup yang penuh bahagia. Namun kenyataannya mereka tidak juga mengalami kebahagiaan sejati. Mereka kecewa. Kristus adalah terang yang sesungguhnya. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimanakah caranya agar kita bisa menjadi terang dunia? Syarat yang pertama dan terutama ialah terimalah terang itu terlebih dahulu. Kita tidak mungkin menerangi jika kita belum menerima terang itu. Kita mau menerangi dengan apa, jika kita sendiri tidak memiliki terang itu? Persoalannya, tak sedikit orang yang ingin menikmati terang itu sendirian. Mereka lebih suka menikmati terang sendirian dan membiarkan orang lain tetap berada dalam gelap. Padahal, kalau kita berbagi terang, kita tidak akan pernah kehabisan terang. Kita akan tetap bisa merasakan terang itu dan membuat orang lain juga menikmati terang itu. Kita tetap bisa merasakan terang itu, meski kita mengizinkan orang lain menikmati terang. Ada beberapa cara yang harus kita lakukan agar kita menjadi terang di dunia ini. Pertama, tinggallah dalam kehendak Yesus. Yesus memerintahkan kita untuk kita tinggal dalam kehendak-Nya. Tinggal dalam kehendak-Nya mendatangkan kehidupan yang penuh dengan sukacita Tuhan. Dia bersabda, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Tinggal dalam kehendak Yesus dinyatakan dengan menuruti firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, tinggallah dalam pelayanan kepada Yesus. Yesus memerintahkan kita untuk kita tinggal dalam pelayanan kepada Yesus. Dia bersabda, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Betapa pentingnya kita tetap setia melayani Yesus menurut kehendak-Nya. Maka kita akan dihormati oleh Bapa dalam sorga selamanya. Ketiga, tinggallah dalam pemerintahan Yesus yang kudus dan kekal. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa apabila kita tetap setia tinggal dalam terang-Nya, kita akan tinggal dalam pemerintahan Yesus yang kudus dan kekal dalam kerajaan sorga selama-lamanya. Yesus bersabda,
dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan yang Maha Kuasa akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Yesus telah menyediakan upahnya yang kudus dan kekal buat kita yang setia dalam terang-Nya. Karena itu, terimalah sang terang yang sesungguhnya itu agar kita mampu menerangi dunia ini. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.